Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Terima kasih atas partisipasinya sudah hadir di acara seminar online kami, AgriPro Focus Indonesia atau APF Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mumpuni Ardiani, saya Marketing dan Communication APF Indonesia. Lalu di sini juga hadir rekan saya, Tasnim Abdul Jalil, yang berjilbab kuning. Beliau adalah Country Coordinator APF Indonesia, dan juga ada Maria Liliana, yang merupakan Network Fasilitator dari APF Indonesia. Oke. Nah, berikut saya sampaikan dulu agenda acara kali ini. Seminar hari ini berjudul Tantangan yang dihadapi oleh industri bunga hias selama COVID-19 dan peluang di fase new normal. Ya, ada bari canak masalah. Ya, mohon maaf Pak Serta, mohon mute mikrofonnya dulu. Oke, lalu di tengah situasi sulit ini, di masa COVID-19 ini, kebutuhan pokok menjadi fokus utama masyarakat. Kebutuhan yang lainnya menjadi tidak terpikirkan oleh masyarakat. Belum lagi ada larangan-larangan untuk mengadakan pertemuan, pesta, perkawinan, industri bunga hias. Bagaimana mereka bisa bertahan di masa seperti ini? Apa strategi yang harus dilakukan? Dan apakah di fase new normal keadaan sudah bisa dibilang kembali normal? Lalu selain dari sisi itu, kami juga akan melihat dari sisi SMK Pertanian yang mempunyai jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, di mana siswanya tidak bisa melakukan PKL di misalnya perkebunan anggrek, bagaimana mereka bisa melakukan kegiatan praktek mereka, dan bagaimana peluang kerja nanti bagi para alumninya di fase new normal. Jadi nanti akan ada 5 pembicara. Yang pertama adalah Bapak Dede Setia Santoso dari Dede Orchid Nursery di Batu, Malang, Jawa Timur. Lalu juga ada sesi berbagi pengalaman dari Floris dan juga SMK. Floris yang kami hadirkan adalah Floral Bureau, nanti akan diwakili oleh Mbak Stacy Barin. Yang kedua adalah Flower Advisor, diwakili oleh Mbak Nurfalah Yusrika. Serta ada 2 SMK Pertanian, pertama SMKN 2 Batu, diwakili oleh Pak Prayogo Rici, dan SMKN 1 Bawen yang diwakili oleh Bu Zubaidah Gesit. Oke, sebelum acara ini dimulai, kami ingin memberikan polling singkat dulu, karena kami ingin mengetahui latar belakang peserta yang hadir di webinar kali ini. Mohon Bapak Ibu dapat mengisi. Sebentar. Saya tampilkan dulu pollingnya. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Oke. Ya, bisa diisi di 1 menit cukup ya. Ya. Sudah. Berikut adalah hasilnya. Sudah bisa dilihat, Bapak Ibu? Oke. Oops. Oke. kampanye disebut datanya ya permohonannya Pak Ferdi untuk
Manjeri sih, berarti entek 2 tahun plus sing wis nyewa. Niku kan manjeri sakniki. 2 tahun meneh baru iso nggarap sebagian. Oke. Oke, selanjutnya sebelum kami memulai, kami sampaikan lagi bahwa mohon peserta dapat mute mikrofonnya selama acara ini berlangsung. Jika ingin berkomentar atau bertanya, silakan ditulis di kolom chat room. Oke. Baik, kita masuk ke presentasi pertama dulu, presentasi Pak Dede. Pak Dede Setia Santoso adalah petani tanaman anggrek berskala internasional dari Dadaprejo, Kota Wisata Batu, Jawa Timur. Beliau sudah menekuni hobi sejak 2007 dan anggreknya sudah sering mendapat penghargaan. Salah satunya di tahun 2018, anggrek persilangannya meraih predikat tertinggi First Class Certificate dari Singapura. Di kebun anggreknya yang diberi nama Dede Orchid Nursery juga terdapat laboratorium untuk kultur jaringan. Dalam sehari, laboratorium tersebut bisa memproduksi ribuan bibit tanaman anggrek. Dede Orchid Nursery juga menjadi pusat belajar dan penelitian bagi banyak orang, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Ya, silahkan Pak Dede, mungkin bisa langsung mulai. Sudah terlihat ya Pak presentasinya? Ya. Sekarang ini mungkin kamu masih aman, Ji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena memberi kesempatan pada saya untuk berbagi pengalaman tentang anggrek. Saya bercerita dulu bagaimana sih awalnya Dede Orchid berdiri itu. Nah, Dede Orchid itu berdiri pada tahun 2007. Awalnya hanya sekedar hobi-hobi aja, sampai saat ini bisa menjadi bisnis anggrek. Background saya bukan dari lulusan biologi atau pertanian, saya dari lulusan backgroundnya lulusan VIA atau dari manajemen. Modal awal usaha dulu mulai dari modal Rp25.000. Dulu waktu kerjanya serabutan. Nah, dari situ coba menanam anggrek. Dulu beli 2 botol, seharga Rp25.000. Nah, kebun saya awalnya cuma 1,5, 1 kali setengah meter. Nah, dari situ Dede Orchid berdiri. Nah, sampai sekarang syukurlah bisa punya mitra atau petani plasma sekitar 75 orang. Ya, selanjutnya strategi bisnis apa yang saya gunakan untuk mensiasati di saat pandemi seperti ini. Yang pertama adalah pengembangan produk-produk baru. Kedua, dengan membuat jaring pemasaran produk. Kemudian pembaruan sistem rantai plasma. Kemudian memiliki produk terbaru yang berkualitas, jaringan pasar, dan konsumen puas. Ya, berikutnya. Pengembangan produk-produk baru, langkah-langkah yang diambil adalah target persilangan guna menambah varietas baru. Jadi di sini kami setiap bulan
membuat silang-silangan terbaru, targetnya 150 silangan yang baru. Kemudian dari silangan terbaru ini kita bagi, ada memang yang buat produk untuk orang penghobi, kolektor, dan juga untuk produk orang baru yang belajar anggrek. Kemudian dari silang-silang tersebut kita membatasi jumlah produk. Tujuannya menjadi untuk produk-produk tertentu produknya kita batasi biar produknya eksklusif sehingga memberi nilai kepuasan kepada konsumen. Nah, ini beberapa produk kita yang memang untuk kolektor jumlahnya kita batasi, tapi jumlahnya kita banyakkan. Semakin banyak. Jadi pembagian segmen pasarnya berikutnya. Berikutnya yaitu pembagian berikutnya adalah pembagian segmen pasar. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, ada kolektor. Ini memprioritaskan pelayanan dengan memberikan produk-produk yang eksklusif, yang jumlahnya tadi terbatas. Kemudian penghobi, nah ini memproduksi anggrek komersial dengan mengikuti harga standar pasar. Nah, ini tentunya sesuai dengan kebutuhan pasarnya berapa. Kemudian yang ketiga, untuk tengkulak atau yang biasa di kios-kios bunga, nah ini kita melayani untuk harga partai. Dan yang keempat yaitu reseller. Jadi kita dari melayani sistem dropship. Jadi di tengah pandemi ini adik-adik magang yang dari baik SMK atau dari tingkat universitas, ini kan semua siswa yang masuk kita data semua. Nah, di tengah pandemi ini mereka kita hubungi, kita ajak untuk bagaimana kita bisa menjual anggrek secara online, nanti pengiriman dari PT Orsid. Berikutnya adalah jaringan pemasaran produk dan personal branding. Nah, ini kita rajin untuk membuat silangan-silangan terbaru dari kita register. Di masa COVID ini kita juga mengadakan kegiatan sosial. Beberapa anggrek yang kita register, semisal Dendrobium I. Dwi Prasto, beliau adalah salah satu dosen dan dokter yang meninggal karena karena COVID. Jadi namanya kita izin ke keluarganya bahwa namanya akan digunakan untuk sebagai nama anggrek, dan dari anggreknya itu kita lelang dan kita sumbangkan untuk penanganan corona. Kemudian juga ada Dendrobium Ki Covid. Nah, itu juga merupakan silangan dari Dendrobium Damar Wulan disilang dengan Cochleodes. Nah, ini kita registrasi pakai nama Ki Covid, dan ini hanya selang beberapa hari tanaman setelah kita rilis anggreknya langsung habis. Dan ini juga sebagian juga kita sumbangkan untuk penanganan COVID. Kemudian kita rilis juga Dendrobium Mufidah JK. Nah, ini beliaunya minta ke Bu Mufidah, minta namanya digunakan sebagai nama anggrek. Ini adalah silangan lim longkeng, disilang dengan Margaret Thatcher. Nah, ini adalah hasil-hasil
silangan dari DD Orsid yang telah kita register. Berikutnya, untuk yang nomor 3. Nah, ini ya, sudah. Nah, ini kita kerjasama. Nah, yang ketiga ini memperbarui sistem rantai pasok plasma, yang dulunya awalnya dari plasma ini kita cuma punya 2 di awal-awal ininya, berdirinya. Nah, sekarang sudah mencapai 75. Kemudian dengan ramainya permintaan ini, kita memperbarui sistem. Kalau dulu awalnya mulai hanya produksi mulai dari seedling, sekarang sudah mulai ada rantai pasoknya mulai dari seedling, remaja, sampai pembungaan. Nah, ini dari petani 1 biasanya hanya menanam anggrek dari seedling. Bibit semua kita suplai gratis, mulai dari bibit botol, kemudian pot, media tanam, kemudian dan dari sini sekitar umur kurang lebih 4-5 bulan kita panen, sebagian kita pasarkan, sebagian kita kirim ke petani kedua. Nah, petani 2 menerima bibit seedling, kemudian pot dan media, kemudian dibesarkan sekitar umur 5 bulan, 5-8 bulan, kemudian bisa dipanen, kita kirim untuk plasma berikutnya, yaitu untuk pembesaran. Nah, nanti pembungaan, sebelum bunga, kenop, nanti kita dikirim kembali ke DD Orsid Nursery untuk kita pasarkan. Nah, kenapa kita membuat sistem seperti ini? Nah, karena dari awal-awal permasalahannya yaitu ketika petani menanam anggrek, mulai dari awal sampai bunga itu butuh waktu yang lama. Kurang lebih sekitar mulai keluar dari botol sampai bunga kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Nah, dengan sistem seperti ini yang kita buat ini, harapannya petani bisa panen setiap bulan. Nah, ini waktunya lebih cepat. Dari petani kita beli bibit anggreknya, nah itu seedling kita beli 4.000 dan kita jual untuk konsumen, untuk para pedagang atau reseller dengan harga 12,5. Dengan nilai cost-nya juga sekitar 5.000, jadi kita untungnya 50-50 dengan petani. Untuk 1 meter persegi untuk menanam anggrek bisa diisi anggrek sekitar 300. Jadi untuk 1 meter persegi petani dapat nilai sekitar 1,2 juta. Nah, jadi yang beberapa bulan kemarin ada salah satu petani yang 1 bulannya bersih mendapat kurang lebih sekitar 40 juta. Itu dengan luasan sekitar 400 meter persegi luasan kebunnya. Berikutnya, kita mendesain packaging yang rapi, efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada konsumen. Kalau sebelumnya kita packaging, kita beli kardus yang lembaran, kemudian kita packing sendiri, kita potong-potong. Nah, ini waktunya kurang efisien. Nah, biasanya ini juga dilakukan sama teman-teman yang lain. Kita sekarang udah mendesain beberapa jenis box untuk pengiriman. Ini sesuai dengan kebutuhan. Atau ada yang memang pesan untuk 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, ada yang dalam jumlah besar. Nah, ini juga sehingga pengiriman itu lebih efisien kita paskan dengan jumlah dan volumenya. Jadi ongkos kirimnya biar jauh lebih murah dan juga lebih efisien dalam pengemasan. Ya, terima kasih. Ini sedikit strategi yang kita gunakan untuk
mengerti masalah di masa COVID ini. Oke. Baik, Ya, saya terima kembalikan ke kasih. moderator. Ya, terima kasih Pak Dede atas presentasinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi sharing pengalaman. Pertama dari Floris dulu, kita sudah kedatangan Mbak Stacy Barin dari Floris Bureau dan Mbak Rika dari Flower Advisor sebagai toko bunga yang dalam bisnis ini langsung berhubungan dengan pelanggan, bagaimana bisnis mereka terpengaruh selama pandemi ini. Kita akan dengar cerita mereka. Mungkin dimulai dari Mbak Stacy dari Floris Bureau. Sebagai founder dan florist di Floral Bureau, maaf salah pengucapan tadi. Floral Bureau adalah toko bunga di Surabaya yang berdiri sejak tahun 2017, dimulai dengan online shop hingga akhirnya ada toko di Jalan Profesor Dr. Mustopo, Surabaya. Floral Bureau membuat karangan bunga modern dari bunga segar untuk kebutuhan pribadi atau corporate. Selain karangan bunga untuk gift dan hampers, juga membuat custom order sesuai permintaan pelanggan. Lalu untuk kebutuhan corporate, biasanya untuk dekorasi corporate events, Flower Bureau sudah bekerja sama dengan berbagai merek fashion internasional seperti Hugo Boss, Salvatore Ferragamo, Arme, dan Langfang. Silahkan Mbak Stacy, sudah bisa ini. Ya, halo pagi Halo, semua. pagi Mbak Stacy. Ya, Ya, Mbak mungkin makasih bisa ya diceritakan. Iya. Oke, waktu itu kemarin kamu kirim 5 pertanyaan. Mungkin saya jawab satu-satu aja kali ya. Ya. Biar silakan. Pertanyaan pertamanya yaitu pasar utama dari Floral Bureau sendiri. Seperti yang Kak Uni udah sampaikan, pasar utama kita sih lebih buat ke personal sama umum ya. Jadi rata-rata customer yang beli di kita itu adalah bunga hias yang sudah dirangkai, lalu untuk dijadikan hadiah untuk acara ulang tahun, graduation, anniversary, atau mungkin ucapan terima kasih, atau buat karangan get well soon gitu kalau lagi sakit, bisa buat sebagai ucapan semoga lekas sembuh, seperti itu. Nah, terus juga kalau yang dari sisi corporate, sebenarnya kita juga ada, tapi nggak gitu sering ya, jadi tergantung events mereka juga. Pernah waktu itu ada 2 macam. Yang pertama itu lebih ke arah event corporate seperti mereka launching produk, atau kalau yang dari fashion pasti mereka keluarin koleksi terbaru. Nah, itu kita dipanggil untuk mendekorasi showroom-nya. Kebanyakan sih di mall ya acaranya. Jadi kita yang datang ke sana, kita sedikit styling juga produk-produknya supaya sedikit kerjasama dengan visual merchandising juga. Jadi gimana kita nata koleksi-koleksi yang barunya itu terus dihias dengan bunga, rangkaian bunga segar seperti itu. Kalau corporate yang satunya mirip juga seperti yang personal atau umum, mereka sering pesan untuk VIP clients mereka, customer mereka yang loyal, kalau waktu ulang tahun atau waktu anniversary, mereka tetap kirim bunga sebagai representasi dari brand tersebut, seperti itu. Oke. Mungkin yang tantangan selama COVID, lalu ini apa? COVID ya, bisa, demand saat corona sih kemarin memang ada penurunan ya Kak. Jadi waktu itu saya pertama kali dengar corona itu waktu bulan Februari. Nah kalau di Floris biasa kan Valentine's identik jadi satu masa yang paling krusial ya dalam 1 tahun. Jadi waktu Februari itu kita udah dengar ada corona di luar negeri tapi belum masuk Indonesia. Nah jadi waktu itu kita masih fokus untuk semangat jualan Valentine dulu nih. Ini kan hari besarnya. Nah terus setelah awal Maret, kalau nggak salah waktu itu udah mulai ada berita masuk Indonesia 1 atau 2 kasus gitu. Nah itu sebenarnya pesanan masih ada sih, masih bisa dibilang normal. Tapi waktu tengah Maret sampai akhir Maret itu benar-benar yang drop karena semua istilahnya mungkin lagi panik ya. Itu sampai di Surabaya
jalanan jadi sepi banget padahal belum masa PSBB. Jadi dari pemerintah itu belum ada istilahnya ajuan buat orang-orang stay at home atau work from home kayak gitu, tapi mungkin karena panik dan parno juga, jadi semua yang di Surabaya itu benar-benar sepi banget, lebih sepi dari PSBB sekarang. Nah, itu yang kita merasa demand-nya drop sekali sampai bulan April lah. Tapi April udah lumayan sih Kak, kayak lumayan ada 1-2. Cuma ada di masa 2 minggu itu benar-benar kalau dari flores saya sih sepi sekali seperti itu. Nah, terus juga menjelang bulan Mei itu kan waktu Lebaran, kita masih lumayan terbantu dengan pesanan hampers, parcel Lebaran seperti itu. Jadi kita biasa kalau waktu ada hari besar seperti mungkin Lebaran atau Imlek atau Natalan atau Hari Ibu, nah itu kita mengeluarkan paket-paket parcel hantaran. Kita pakai, tapi nggak pakai bunga hias fresh, kita pakai bunga artificial. Nah, di situ kita push supaya nutup pengeluaran yang bulan-bulan sebelumnya. Dan juga biasanya kalau bulan Mei itu harusnya ada wisuda. Nah, ini pakai bunga seger lagi. Tapi karena wisuda semua cancel juga ya, kan anak-anak sekolah pada stop juga. Jadi graduation-nya kemarin pada banyak yang online. Tapi untungnya beberapa masih ada yang buat dikirim ke rumah sebagai tanda ucapan selamat gitu. Tapi jauh berbeda sih kalau misalnya dulu sebelum corona, pemesannya banyak banget soalnya buket itu dibawa ke acara dan dibuat foto-foto seperti itu. Tapi kalau sekarang udah nggak ada acara, semuanya di rumah jadi berkurang ya pemesannya. Jadi drop juga seperti itu. Kalau bulan Juni yang paling terakhir demand-nya sih udah lumayan meningkat, tapi masih nggak bisa disamakan dengan situasi sebelum corona. Jadi ya semoga harapannya ke depan nanti semakin tiap bulan semoga bisa kembali ke normal seperti itu. Oke, baik. Kami lanjut ke Flower Advisor. Mungkin terima kasih Mbak Stesi. Kami lanjut ke Flower Advisor dengan Mbak Rika. Sudah hadir ya Mbak Rika? Halo. Ya. Iya, selamat pagi. Pagi. Saya perkenalkan dulu, Mbak Rika adalah leader tim Sales ID Corporate di Flower Advisor yang menghandle kebutuhan pengiriman karangan bunga untuk perusahaan-perusahaan ya Mbak. Flower Advisor sendiri adalah e-commerce yang bergerak dalam jasa pengiriman karangan bunga dan hampers, baik untuk parcel hari raya, hadiah, atau juga customize sesuai pesanan pelanggan. Selain itu juga menghandle acara-acara perusahaan seperti mini garden. Saat ini kantor pusat Flower Advisor ada di Jakarta, tapi bisa melakukan pengiriman sampai 100 kota di Indonesia dan 110 negara ya, sampai ke luar negeri ya Mbak? Iya, betul. Baik. Betul, kurang lebihnya seperti itu, Bu. Oke, boleh kita dengarkan sharingnya Mbak, bagaimana supply demand selama pandemi ini dan apa yang dilakukan, bagaimana nanti di new normal, apakah kira-kira bisa kembali normal lagi? Baik. Sebelumnya saya mewakili keluarga besar Flower Advisor mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk bisa sharing di webinar ini. Sedikit cerita sih, sebenarnya untuk Flower Advisor kurang lebih sama seperti Flower sebelumnya. Jadi selain karangan bunga, kami juga bantu pengiriman berbagai jenis gift lainnya seperti parcel atau yang lainnya seperti yang tadi Ibu sebutkan. Nah, selama ini kebetulan saya di sales corporate, jadi saya menghandle kebutuhan corporate. Tapi di divisi lain itu pun juga ada untuk membantu pengiriman untuk pesanan-pesanan individu seperti personal seperti itu. Jadi kalau dari guidance yang kemarin di email, kalau pasar utama divisi saya adalah corporate yang ada di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri. Jadi selama ini, selama masa pandemi ini, demand-nya mulai
turun itu sih sebenarnya mulai kerasa di April, di pertengahan April. Karena Maret kami masih lancar karena masih ada beberapa acara-acara yang dijalankan. Dimulai bulan April itu ada beberapa acara-acara peresmian ataupun wedding yang di-cancel. Jadi iya betul. Selama Maret, April, dan Mei itu cenderung lebih menghandle kebutuhan untuk ucapan duka cita. Seperti itu sih, Bu. Dan mulai memasuki dekat Lebaran, alhamdulillah Mei akhir ya, Mei pertengahan, alhamdulillah masih tetap ada pesanan, terlebih untuk pesanan parcel-parcel untuk ucapan Lebaran itu ke beberapa negara selain Indonesia, ke beberapa negara lain seperti itu. Kendala yang dihadapi selain itu supply karangan bunga sih dari supplier. Jadi katakan pesan karangan bunganya itu, pesan bunga segarnya itu dari Puncak. Kebetulan selama masa PSBB itu ada sedikit kendala kalau dari Puncak atau dari Jakarta itu nggak bisa terima bunga gitu, nggak bisa kirim dan terima bunga. Itu aja sih, Bu. Untuk sekarang mulai masuk bulan Juni, alhamdulillah semua order sudah masuk, cuman masih lebih kurang sih dari masa normal sebelumnya. Dan awal Juli ini pun sudah mulai banyak pesanan untuk acara wedding dan anniversary perusahaan-perusahaan seperti itu, khusus untuk corporate ya, Bu. Seperti itu aja sih. Oke, baik. Selanjutnya kami berpindah. Terima kasih Mbak Rika. Selanjutnya kami berpindah ke SMK N2 Batu, Negeri Batu, dan SMK N1 Bawen. Mungkin Pak Prayogo, apa sudah hadir ya Pak? Pak Prayogo? Halo. Ya, selamat siang Pak Prayogo. Ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi ya. Ya, pagi. Baik, ya dari SMKN 2 Batu sebagai salah satu sekolah yang mempunyai program bisnis agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, dan juga siswanya juga sering melakukan PKL di tempat Pak Dede ya. Nah, bagaimana kondisi praktek siswa selama ini saat siswa tidak bisa tidak bisa belajar di sekolah, tidak bisa pergi ke tempat Pak Dede, hanya bisa belajar dari rumah. Bagaimana mereka bisa menggantikan praktek lapangan mereka, dan bagaimana peluangnya nanti mereka untuk terjun ke bisnis ini di masa new normal. Silakan Pak Prayogo. Ya, terima kasih Ibu. Kalau boleh saya mau ini berbagi screen ya tentang ini. Berbagai screen. Apakah boleh, Bu ya? Ya. Sudah bisa belum, Pak? Ada ininya, ada menunya? Ya. Oh, masih ini Bu, error sepertinya. Tapi gini aja sudah. Langsung saja ini aja berbagi pengalaman. Untuk memang beberapa sebelumnya memang kita sudah lama bekerjasama dengan Mas Dedek, baik untuk kuliah tamu, untuk kegiatan PKL tahunan, gitu Ibu. Kemudian untuk untuk tahun ini kita dapatkan namanya mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu mode pembelajaran TEVA Bapak Ibu. Jadi kita dapatkan bantuan mode pembelajaran TEVA. Kebetulan yang kami ajukan waktu itu adalah hidroponik dan tanaman anggrek. Nah, dulu kerjasamanya kita dengan Mas Dedek hanya sebatas PKL, kuliah tamu dan sebagainya. Kami ingin naik kasta, Bu. Naik kasta untuk jadi petani mitra. Jadi petani mitra dengan Mas Dedek waktu itu kami juga
istilahnya minta izin Mas Dede. Mas Dede terima kasih sekali. Saya benar-benar sekolah kami dibantu dengan keberadaan Mas Dede, dengan sambutan yang luar biasa, kemudian pendampingan dengan kami itu benar-benar kami sangat-sangat benar-benar tersanjung begitulah dengan Mas Dede. Kami sangat terbantu. Untuk COVID kemarin memang sempat ini ya Bapak Ibu, sempat jadi anak-anak harus ditarik, yang PKL harus ditarik ke sekolah dan sebagainya. Kami juga di kelas 10 itu ada program budaya kerja juga harus ditarik dan sebagainya. Maka kami pun juga, waduh kalau anak-anak ini tidak ada kegiatan, hanya sistem daring saja. Saya pikir juga tidak mungkin. Kita tidak sama dengan pembelajaran SMA yang hanya teori dan sebagainya. Sehingga waktu itu kita punya ada prakarsa dari Ibu Kepala Sekolah juga mengizinkan anak-anak ditawari dengan beberapa program. Ditawari dalam artian kita menyiapkan lahan, menyiapkan sarana prasarana, anak-anak tinggal memberikan anak-anak tinggal yang merawat. Kita ada punya seperti yang ini, kita punya tanaman anggrek, punya tanaman hidroponik, sayur hidroponik, kemudian ada juga yang pembibitan stroberi. Semuanya kita adakan di sekolah dan kita tawarkan ke beberapa anak yang memang benar-benar mau untuk mengisi liburan COVID di rumah seperti itu. Hingga ada beberapa anak sekitar 8 sampai 10 anak yang berkegiatan di situ. Untuk tanaman anggrek sendiri, Mas Dedek, kami baru memang tahun ini dan tadi pagi sudah beberapa diambil oleh tim ininya Mas Dedek juga panennya itu diambil tadi. Jadi kami masih punya satu meja rak begitu dengan 15 tray. Di situ ada sekitar dihitung-hitung ada 780 tanaman, sehingga kalau dikalikan 4.000 maka sekitar 3.120. Itu istilahnya hitung-hitungan kasarnya seperti itu. Nah, berikutnya ke depannya kami dengan Mas Dedek ini membuat rak. Kemarin saya dengan teman-teman membuat rak meja. Kami akan adakan penambahan lagi dengan dengan kemitraan dengan Mas Dedek, sehingga kami memiliki 3 meja yang tadi sudah dihitung-hitung dengan Mas Dedek bahwa satu tanaman itu untuk seedling dihargai 4.000. Nah, itu saya pikir juga sangat-sangat anak kita ajarkan untuk berhitung. Jadi tidak hanya bekerja saja, tapi mereka juga harus memperhitungkan berapa nanti potensi peluang pasar, keuntungan yang saya dapatkan dan sebagainya. Untuk anak-anak yang berpraktek anggrek di sini, kita berikan kompensasi, Bu. Jadi ketika kita panen, dari penjualan itu kita berikan 1.000 per tanaman. Jadi kalau tadi satu rak itu 780 tanaman, maka mereka akan dapat 780.000 kalau terjual semua. Saya pikir itu untuk tanaman bunga, tanaman hias di SMK Negeri 2 Batu memang kami masih baru, Bu. Jadi saya pikir yang saya bagikan ini adalah pengalaman, kalau ditanya ini pengalaman pertama gitu. Saya pikir itu Ibu mungkin ada yang ini akan disampaikan. Baik, ya terima kasih Pak Prayoga atas sharingnya. Kita berpindah ke SMKN 1 Bawen dengan Bu Zubaidah Gesit. Bu Gesit. Halo. Di-unmute dulu, Bu. Ya, sudah, Bu? Sudah bisa? Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami mewakili SMK Negeri 1 Bawen, Kabupaten Semarang, akan sharing tentang praktek tanaman hias yang ada di SMK kami. Kebetulan kami untuk praktek anak-anak saat COVID ini dengan cara PBL atau Project Based Learning. Jadi anak-anak diajarkan untuk tutorial tanaman hias, entah itu tentang pembiakan atau tentang pemeliharaan, kemudian mereka upload di YouTube ataupun dikumpulkan di sistem pembelajaran yang kami
lakukan, baik itu di Google Form ataupun di Classroom. Kemudian kami juga memotivasi siswa saat COVID ini dengan class meeting yang diadakan dengan jarak jauh. Jadi di ATPH ini khususnya, ini mengadakan class meeting dengan lomba membuat video tentang tanaman. Ya, entah itu pemeliharaannya, mereka itu explore sendiri, ataupun dengan materi-materi yang sudah diberikan selama pembelajaran PJJ, itu mereka aplikasikan sendiri dengan lingkungan masing-masing, kemudian diunggah di Google Form yang kami sediakan, kemudian dinilai oleh guru. Kemudian praktek yang lain juga dilakukan saat piket. Jadi saat COVID ini kita mengadakan piket kepada anak-anak. Per kelas itu 2 saat COVID. Kalau yang new normal ini sudah per kelas 5 anak, itu otomatis juga menangani tanaman hias. Jadi tentang pemeliharaannya, kemudian pembiakannya, kebetulan kami mempunyai 2 greenhouse, yang satu adalah anggrek dan yang satunya adalah aglonema. Nah, jadi mereka kejenuhan di rumah itu bisa teratasi dengan saat mereka piket maupun dengan mengadakan praktek sendiri di rumah sesuai dengan lingkungannya yang ada, kemudian bisa saling konsultasi dengan guru tanaman hias masing-masing. Begitu yang bisa kami sampaikan. Kemudian untuk dengan Pak Dede, terima kasih sekali kami sudah diberi kesempatan untuk bekerja sama, dalam hal ini masih dalam PKL, kemudian kunjungan industri. Kedepannya kita juga ingin seperti yang SMK Batu itu ya. Walaupun mungkin jaraknya jauh, tetapi mungkin bisa disiasati bagaimana kita bisa bekerja sama. Kalau yang sudah berjalan, tema kami adalah hidroponik. Yang anggrek ini masih kita rintis karena baru 700 sampai 1.000 tanaman, di mana kita membeli produk dari Dudi sekitar itu untuk remaja, kemudian dibungakan dan dijual anak-anak untuk bunga itu sendiri. Alhamdulillah ini pada Maret sampai Juni itu sudah lumayan meningkat untuk penjualannya. Tinggal ditingkatkan motivasi siswa untuk pemasaran maupun penanganan anggrek itu sendiri ataupun tanaman hias aglonema yang mungkin sekarang baru tren ataupun tanaman hias yang lain. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Gesit. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, kami akan mengadakan sedikit polling quiz. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat mengisi pollingnya. Linknya sudah dimasukkan ke chat room oleh rekan saya.
Oke, mungkin sambil menunggu yang lain untuk mengisi polling, kita masuk sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari Pak Komarudin. Hal utama yang harus dipersiapkan dalam memulai bisnis di bidang floris? Mungkin ini untuk Mbak Stacy dan Mbak Rika mungkin bisa membantu jawab. Atau mungkin Pak Dede. Sebentar. Pak Dede belum. Halo Mbak Stacy? Apakah Iya, masih? Kak. Ya, ada pertanyaan nih. Hal utama yang harus dipersiapkan dalam memulai bisnis di bidang floris. Oh, oke. Kalau saya sebenarnya nggak ada jawaban benar atau salah, tapi kalau dari saya pribadi sih, yang pasti harus punya kemampuan merangkai. Nah, itu bisa belajar, mungkin ikut antara les atau mungkin juga aktif join dengan komunitas Ikatan Perangkai Bunga, seperti itu, IKPBI. Terus juga harus banyak research mungkin ya, jadi harus tahu juga suppliernya siapa aja, seperti itu. Harus tahu juga mungkin pasarannya yang ingin ditarget itu seperti apa, apakah mau segmen dekor, atau segmen seperti online, lalu apa mau lebih kayak corporate, kayak mungkin bunga papan, atau mau bunga hias, seperti itu. Karena kemampuan yang harus dimiliki pasti berbeda-beda seperti itu. Jadi yang penting harus tahu dulu target marketnya, lalu research, lalu juga upgrade kemampuan skill-nya buat merangkai, dan yang paling penting sih harus terus mau belajar gitu. Jadi kalaupun nanti sudah pilih satu segmen tertentu, nggak ada salahnya juga buat tahu segmen-segmen lain. Jadi kita wawasannya juga tambah banyak, lebih punya banyak network, ketemu banyak teman juga, kayak gitu. Mbak Rika dari Flower Advisor mungkin ada tambahan, Mbak? Halo Mbak Rika. Halo. Halo. Mungkin ada tambahan, Mbak? Iya, maaf. Mungkin sih kurang lebihnya sama. Jadi kita harus tahu basicnya kita mau kemana. Dan yang jelasnya kita tahu harus punya banyak-banyak koneksi. Gitu. Dan siap mental untuk menghadapi semua yang ada di depan saat kita menjalankan usaha. Itu aja sih, Bu. Oke. Baik, ini masih terkait dengan floris ya, mungkin masih ke Mbak Stacy dan Mbak Rika. Bagaimana kendala yang biasanya terjadi saat yang dihadapi oleh floris dan apa solusinya? Mbak Rika dulu mungkin, atau Mbak Stacy? Terserah. Oh, nggak apa-apa, Mbak Rika dulu, silakan. Bagaimana? Maaf, di sini jaringannya agak terlalu. Bagaimana kendala yang biasanya terjadi yang dihadapi oleh floris dan bagaimana solusinya? Untuk kendala selama pandemi ini sih lebih ke apa ya? Bukan pandemi, maaf Mbak Rika. Untuk bisnis floris pada umumnya, biasanya kendala apa yang dihadapi dan bagaimana solusinya? Sebagai floris. Biasanya sih kalau untuk baik selama untuk menjalankan usaha floris ini sih rata-rata kendalanya lebih kepada sih kondisi cuaca yang nggak menentu ya Bu. Kadang-kadang kalau dari kondisi bunga segar, kalau misalkan di musim hujan ada beberapa jenis bunga yang kurang bagus. Jadi solusinya kita ganti dengan jenis bunga lain seperti itu sih. Terus kalau untuk yang lainnya lebih ke karena ini kan kami jasa pengiriman untuk karangan bunga ucapan. Kayak misalkan untuk kejar-kejaran waktu pengirimannya aja sih, Bu. Halo? Ya. Ya, Mbak. Oh, Bu, suaranya di sini kurang jelas.
Iya. Ya, bisa dengar. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Halo? 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 Ya maupun jaringannya kurang Ya. bagus. Ya, nggak apa-apa, Mbak Rika. Ada yang masih mau ditambahkan, Mbak? Oh ya, cukup itu aja, Bu. Oke, baik. Mungkin ke Mbak Stacy ada tambahan, Mbak? Iya, Tantangan dan mungkin solusi. iya, kalau tantangannya ini semasa normal ya, saya cuma tambahin aja sama Mbak Rika tadi memang benar kalau florist yang kirim ucapan seperti itu kita pasti kejar-kejaran dengan waktu. Karena ya mungkin juga customer kita lupa ya mendadak kayak aduh hari ini ulang tahunnya siapa, aduh hari ini ternyata anniversary kayak gitu. Jadi dari customer sendiri pesannya last minute, tapi kita juga kirimnya harus hari itu juga. Itu memang kejar-kejaran dengan waktu. Bisa disiasati dengan mungkin stok bunga lebih, tapi benar juga dari kata Mbak Rika tadi, kadang mungkin ada suatu waktu beberapa jenis itu kurang baik, seperti itu. Nah, kendala lainnya, tantangan yang saya hadapi sih mungkin lebih ke edukasi ke customer ya, karena kan kayak kalau di Surabaya sih marketnya mereka lebih seneng yang harganya ekonomis tapi maunya yang kelihatan wah kayak gitu. Padahal kan yang kita tahu ada harga ada barang ya Kak. Nah jadi kayak semisal nih mereka minta jenis-jenisnya yang premium. Jenis-jenis premium itu apa sih? Kayak misalnya bunga lili, bunga anggrek, bunga mawar. Nah, itu kan yang kisarannya lebih tinggi harganya. Nah, kita harus edukasi mereka dengan budget yang mereka punya, apakah bisa pakai bunga-bunga yang premium itu. Nah, mungkin kita juga ajari ke mereka, oh mungkin solusi lainnya kalau nggak pakai lili, nggak pakai mawar, bisa pakai bunga ini dengan budget segitu. Seperti itu sih, lebih ke edukasi customer juga mengenai harga-harga bunga. Karena kan kalau kita merangkai juga maunya mereka senang, tapi kita juga bisa berikan yang terbaik juga. Gitu. Oke. Baik ya, terima kasih ya Mbak Stacy. Terima kasih. Ya, next pertanyaan selanjutnya dari Pak Teguh Anugroho untuk Pak Dede nih. Mohon tips perawatan seedling produk biar sehat dan cepat besar. Beberapa percobaan pakai media tempel, kayu kopi, pakai kayu pinus, perkembangan kurang bagus. Kemudian saya coba pakai arang dan pot digantung, kelihatan ada perkembangan, akar mulai jalan. Gimana Pak Dede? Nah, ya, terima kasih. Mungkin ada hal yang perlu diperhatikan dalam menanam anggrek adalah agroklimat. Agroklimat itu meliputi dari suhu, kelembapan, sirkulasi udara, cahaya, dan ketinggian tempat. Nah, ini anggrek apa yang bagus untuk jenis-jenis tertentu. Nah, ini harus disesuaikan dengan agroklimat. Nah, tentunya kalau agroklimat yang bagus, anggrek yang dirawat akan bisa tumbuh dengan baik. Nah, misalnya kebutuhan anggrek, misalnya untuk dendrobium dan phalaenopsis, tentunya kebutuhan agroklimatnya berbeda. Untuk phalaenopsis butuh tempat teduh, untuk dendrobium perlu tempat yang lebih cahayanya lebih atau lebih panas. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Untuk belajar anggrek yang lebih cepat atau lebih efisien itu ya ada baiknya memang belajar ke kebun. Karena kita akan sangat susah ya menjelaskan agroklimat yang pas itu untuk beberapa jenis seperti apa. Nah, atau Bapak bisa ke kebun-kebun yang dekat dari sana yang yang pertumbuhannya bagus, ya diamati agroklimatnya seperti apa, kelembapannya, cahaya. Nah, itu nanti bisa, karena kan kalau kita jelaskan tentunya kan juga agak susah ya tentang agroklimat ini. Nah, mungkin itu. Kemudian untuk media, karena anggrek keluar dari botol, itu setelah anggrek dikeluarkan, dicuci bersih, kemudian bisa diangin-anginkan, atau bisa diberi fungisida. Nah, nanti diangin-anginkan selama semalam, untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam anggrek. Nah, baru besoknya
ditanam bisa pakai media moss, bisa pakai sabut kelapa, ataupun cacahan pakis bisa. Cuman kita yang lebih efisien dalam hal pengerjaan, baik dan juga dengan harganya, biasanya kita pakai moss, bisa pakai moss kadaka, atau bisa pakai cilik moss juga bisa. Nah, mungkin seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Musalamah Baliti Serpong. Mas Dede, silangan dendronya banyakkan tanduk ya? Yang bulat kurang disukai konsumen target Dede Orchid atau kenapa? Nah, bukannya tidak disukai konsumen, cuman kan kalau anggrek tipe bulat, kita harus bersaing dengan negara-negara seperti Thailand, kemudian juga Malaysia, dan negara-negara lainnya. Kalau di sana kan orang buat kebun, satu orang bisa sampai 300 sampai 600 hektar. Nah, sedangkan di sini lahannya kecil. Kalau di luar mereka membuat anggrek tentu harganya karena sangat luas, harganya bisa sangat murah. Sedangkan di sini kebunnya dari petani-petani di sini, nah ini kan lahannya sempit. Jadi kita membuat produk yang berbeda, yang value-nya tentu tinggi. Kalau kita membuat jenis anggrek bulat, tentu harganya tidak bersaing dengan anggrek-anggrek yang ada dari luar. Misalnya kalau anggrek dari luar, yang produk dari yang dendrobium bulat-bulat, itu mungkin kisaran, kalau dari sana kisaran di bawah 10.000. Nah, sedangkan di sini saya kerjasama dengan petani plasma, tentunya cost-nya tinggi. Mulai dari petani 1, 2, 3, nah ini tentu cost-nya tinggi. Makanya kita pilih jenis-jenis anggrek yang punya value-nya tinggi. Kita juga membuat anggrek-anggrek bulat, cuman produknya juga kita batasi, tidak sebanyak produk-produk yang melintir. Karena kalau kita membuat anggrek melintir, ataupun anggrek spesies, atau anggrek misalnya intersection, intergenerik, nah untuk bibit seedling kita bisa jual antara 25 sampai ratusan ribu untuk satu seedling. Nah ini kita bisa bagi-bagi, hasilnya mulai dari petani plasma 1, 2, 3 kepada pedagang, kepada reseller. Nah ini karena nilainya tinggi, kita bisa bagi-bagi dan kita bisa jalan semua. Kalau kita membuat anggrek bulan dengan harga antara 8.000 sampai 10.000 untuk berbagi untuk dengan petani plasma mungkin hanya satu lompatan sudah habis. Nah itu kenapa kita milihnya yang ini. Nah, kita membuat anggrek yang melintir kayaknya memang value-nya jauh lebih tinggi, dan di Indonesia punya kelebihan anggreknya untuk di jenis-jenis melintir atau yang bertanduk ini. Nah, mungkin itu. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya dari Budi Harjo Iswanu. Bagaimana prospek bisnis tanaman hias 10 tahun sampai 20 tahun ke depan? Gimana Pak Dede, ada pandangan? Kalau bisnis anggrek, nah ini kan kalau dilihat dari bisnis tanaman hias yang lainnya, misalnya anthurium, kemudian tanaman jenis pilo atau lainnya yang sering fluktuatif, tapi di anggrek ini kan cenderung dari tahun ke tahun sering meningkat, dan tidak ada, hampir tidak ada perubahan, dari tahun-tahun pasti meningkat. Nah, ini karena apa? Karena di anggrek berbeda dengan tanaman-tanaman hias lain. Kalau di anggrek, saya di sini aja hampir setiap bulan bisa menyilang kurang lebih 150 anggrek. Artinya orang kolektor ketika punya anggrek A misalnya, besok udah keluar lagi anggrek B, anggrek C, anggrek D, dan lain-lainnya. Nah, ini kan bisa mendorong untuk kolektor untuk beli anggrek yang baru. Berbeda dengan tanaman hias lain, misalnya punya tanaman anthurium jenis A. Ya, jumlahnya kan nggak banyak. Kalau sudah punya, mungkin mereka nggak akan beli tanaman anthurium dengan jenis yang sama. Nah, kalau di anggrek, hampir setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, bahkan itu ada sesuatu yang baru. Nah, ini yang tinggal kita bidik konsumen kita yang mana, segmen pasar mana yang kita pilih yang mana. Nah, jadi seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, ada mahasiswa dari Nugroho. Sebagai mahasiswa yang ingin mulai bisnis tanaman hias, terutama anggrek, bagaimana langkah awalnya? Nah, kalau untuk mahasiswa ini saya sarankan biasanya yang ada di sini ya, di Dede Orchid. Awalnya mereka adalah magang di sini, mereka dapat ilmunya, kemudian bisa
jual secara online free, karena kita sediakan grup-grup WhatsApp untuk stok-stok barang yang ada di sini bisa dijual, nanti bisa sistem dropship sambil belajar bagaimana budidayanya. Nah, nanti harapan kita setelah siswa itu lulus, punya ilmu, punya modal, bisa langsung nerjun di dunia anggrek. Nah, jadi seperti itu. Oke. Lalu ada Pak Dede, teknik pemasaran dendro melintir di antara konsumen yang terbiasa dengan dendro bulat dari Asosiasi Petani Tanaman Hias Bondowoso. Oh, iya. Jadi biasanya gini, tidak semua tapi rata-rata untuk awal-awal penghobi anggrek memang untuk konsumennya biasanya memilih untuk jenis bulat. Nah, ini kan biasanya banyak produk di pasaran dan dari tahun ke tahun dari bentuk dan jenisnya yang sama. Nah, untuk meningkat untuk jadi kolektor biasanya mereka kalau sudah bisa menanam anggrek jenis ini, mereka ingin tantangan yang lebih baru. Apa sih anggrek yang baru? Nah, biasanya kita buat jenis anggrek yang melintir, yang tentunya hampir setiap bulan stok dan ininya bervariasi atau bermacam-macam silangannya. Nah, setiap bulan kita membuat banyak, satu silangan bisa menghasilkan banyak varian, bisa 10, bisa 30, bahkan bisa sampai ratusan satu silangan. Nah, ini membuat para konsumen untuk kolektor lebih memilih untuk jenis yang melintir dari segi bentuk, kemudian warna yang sangat bervariatif. Baik, terima kasih Pak Dede. Saya ke Mbak Stacy dan Mbak Rika lagi. Ada yang bertanya, bagaimana mengurus izin impor tanaman hias dari Francis Kuam? Halo Mbak Stacy? Halo, iya. Ya. Kalau saya sih selama ini ngambil bunga import dari importir ya. Jadi waktu sudah saya beli itu izinnya sudah terurus. Kalau mungkin pertanyaan lebih saya kurang gitu tahu, tapi kalau yang saya tahu sih importir biasanya udah langsung ngambil dari berbagai negara itu paling enggak dalam satuan kilo. Pernah saya tanya ke supplier di Netherlands, kalau mau ambil dari mereka tuh berapa? Kalau nggak salah waktu itu minta 300 kilo. Seperti itu. Terus nanti kayaknya kirimnya pakai pesawat ya. Pakai pesawat, terus juga ini aja sih di karantina setahu saya. Nanti ada izin karantina masuk ke Indonesia. Tapi prosesnya cepat, nggak sampai 1 hari. Lalu masuk ke kebanyakan importir di Jakarta ya. Jadi semua pusatnya turun Jakarta, nanti baru dari floris-floris lain dari luar kota bisa beli dari Jakarta, mau naik pesawat bisa, atau naik kereta api juga bisa. Seperti itu. Jadi kalau dari floris sendiri sih kita ngambilnya ke importir. Jadi untuk yang perizinan masuk dari luar negeri ke Indonesia udah teruruskan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Mbak Rika mungkin ada tambahan? Ya, kami kan floris ya Bu, seperti yang dijelaskan sama Mbak Stefi tadi. Kalau dari pribadi Flower Advisor sih kurang paham seperti itu, karena kami beli bunga langsung dari suppliernya gitu. Oke, baik. Berarti sama ya pengalamannya sama Mbak Stacy. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Lalu dari Bu Iim Aziza, pertanyaannya mohon pendapat dari industri tanaman hias terkait pentingnya sinkronisasi kurikulum supaya materi yang diajarkan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan di industri. Mungkin Pak Dede bisa bantu jawab? Halo Pak Dede? Iya, maaf. Pertanyaannya tadi agak putus-putus, bisa diulang? Mohon pendapat dari industri tanaman hias terkait pentingnya sinkronisasi kurikulum
supaya materi yang diajarkan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan industri. Oh, ini untuk adik-adik magang. Ya. Ya, biasanya ya memang untuk para praktisi mungkin bisa diajak untuk bisa merencanakan kurikulum yang baik untuk adik-adik SMK, khususnya di Flori, itu seperti apa. Jadi kebutuhan antara kebutuhan kerja yang lulusan SMK dengan kebutuhan yang kita ini bisa sinkron. Nah, seringkali kita kesusahan khususnya di Flori. Nah, ini kita memang sangat susah untuk mencari tenaga terampil yang siap pakai. Nah, dengan adanya pembuatan kurikulum dengan kita dilibatkan sedikit banyak kebutuhan untuk tenaga kerja ini sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Dedek lagi nih. Dari Wia Indra Pawarna, mau tanya untuk penanggulangan hama atau penyakit anggrek, misal kutu gajah, kutu daun, dan lain-lain, serta bagaimana perawatan anggrek pasca terkena penyakit hama tersebut. Ya, untuk penanggulangan hama penyakit, sebaiknya menggunakan pestisida sesuai dengan penyakit itu sendiri. Misalnya kalau penyakitnya tungau, ya disemprot dengan akarisida. Kalau memang busuk karena jamur, ya dengan fungisida. Kemudian usahakan dalam penyemprotan sesuai dengan dosis. Penyemprotan usahakan di pagi hari atau sore hari, di suhu mungkin di bawah 27. Tujuannya apa? Biar bakteri dan jamur atau penyakit lainnya tidak mudah berkembang. Itu untuk penyiraman juga. Nah, kemudian tidak cepat menguap untuk pestisidanya. Kemudian usahakan dalam penggunaan pestisida sering berganti-ganti bahan aktifnya. Nah, misalnya untuk bulan pertama kita gunakan pestisida menggunakan racun kontak lambung. Nah, setelah 3 kali pemakaian, nah untuk bulan berikutnya bisa dipakai untuk jenis merek lain, misalnya jenis yang racun saraf atau yang sistemik. Nah, ini tujuannya agar penyakit tidak resisten. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu masalah penyiraman. Usahakan untuk penyiraman sesuai dengan kebutuhan anggrek. Jangan sampai berlebihan atau kurang. Karena kalau kita penyiram secara berlebihan, media basah, nggak kering-kering, nah ini bisanya menimbulkan banyak penyakit, terutama jamur dan bakteri. Nah, ini biasanya masalah yang paling besar yang dialami oleh para petani dan penghobi. Ya, dari Hamam, Mas Dedek, bagaimana cara join grup WA untuk bisa join menjadi penjual online bunga anggrek? Apakah ada syarat tertentu? Oh, biasanya cukup dengan WA di admin. Nah, mau beli atau mau jadi anggota WA bisa. Nomor WA-nya untuk admin yaitu 081 2343 88 881. Ada di Facebook, Pak Dedek, atau Instagramnya Dedek Ortid? Kalau di mungkin? Facebook biasanya saya tidak jualan online. Hal ini karena saya untuk bisa memberi peluang teman-teman reseller yang lain untuk bisa jualan. Ataupun bisa kalau saya jual, biasanya untuk produk-produk tertentu saja. Baik, sepertinya sudah semua pertanyaan. Oke, ya terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya yang sudah diberikan oleh Pak Dedek, Mbak Stesi, dan Mbak Rika. Untuk hari ini, terima kasih semua partisipan yang sudah bergabung di acara seminar online mengenai industri bunga hias ini. Terima kasih kami sampaikan ke Pak Dedek, Mbak Stesi, Mbak Rika.
Bu Gesit, Pak Prayogo. Terima kasih sudah bergabung. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Amin. Selamat siang. Sampai jumpa lagi di seminar kami berikutnya. Terima kasih.